Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisa Sistem Rekomendasi Pembelajaran Berbasis Semantic Search dan Learning Path Generation dari mata kuliah Kecerdasan Buatan. Penyusun dari kelompok kami ada Ahmad Nuryansyah, Dinda Karisma, Rafanisa Salsabila Aulia Basri, dan saya sendiri Supardi Akhyat. Selanjutnya, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Kak Dinda. Oke, baiklah kita masuk ke bagian latar belakang, yaitu yang pertama fenomena digital, melimpahnya sumber belajar teks dan multimedia di berbagai platform e-learning seringkali mempersulit pengguna dalam menemukan materi yang tepat. Keterbatasan metode tradisional, pendekatan seperti collaborative filtering hanya menyentuh permukaan dan kurang memahami hubungan makna antar konsep pengetahuan. Dan dampak rekomendasi yang dihasilkan lemah dalam konteks pengembangan lini pembelajaran yang sistematis. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengatasi kesulitan pengguna dalam menemukan sumber belajar yang relevan di tengah melimpahnya konten digital pada platform e-learning. Yang kedua, mengapa metode rekomendasi tradisional seperti collaborative filtering dan content-based filtering belum mampu menghasilkan jalur pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Yang ketiga, bagaimana cara memodelkan hubungan dan makna antar konsep dalam suatu bidang pengetahuan agar dapat dipahami oleh sistem rekomendasi. Yang keempat, bagaimana mengintegrasikan semantic search dan knowledge graph ke dalam sistem rekomendasi pembelajaran. Yang kelima, bagaimana menghasilkan learning path yang adaptif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan serta tingkat pencapaian peserta didik. Yang keenam, sejauh mana pendekatan berbasis semantik dapat meningkatkan kualitas dan akurasi rekomendasi dibandingkan metode konvensional. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Caca, silakan. Oke, selanjutnya masuk pada tujuan, yaitu solusi yang ditawarkan, memanfaatkan semantic search dan knowledge graph untuk menggambarkan relasi antar konsep secara kuantitatif guna memetakan jalur belajar yang relevan. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, membangun model rekomendasi berbasis embed, dan yang kedua, menggunakan Vice Index untuk pencarian super cepat di bawah 10 milisecond. Yang ketiga, yaitu menyusun learning path otomatis berdasarkan dependensi antar materi. Dan yang terakhir, yaitu integrasi API menggunakan Fast API dengan front-end Laravel. Baik, untuk selanjutnya metodologi. Jadi untuk metodologinya sendiri kami menggunakan sumber dataset dari platform Coursera yang dapat diakses melalui kaggle.com dalam format berkas Coursera _in.csv. Komponen datanya sendiri mencakup informasi URL, nama kursus, kategori, capaian pembelajaran, keahlian, skills, konten, hingga prasyarat atau prerequisite. Nah, di tahap selanjutnya, di pre-processing, normalisasi dari data tersebut dilakukan dengan menghilangkan nilai none dan pembersihan spasi. Kemudian juga dilakukan penghapusan duplikasi data untuk mencegah bias. Kemudian truncation atau pemotongan dari deskripsi kursus hingga maksimal 500 karakter untuk efisiensi memori dan kualitas dari hasil embedding. Selanjutnya adalah implementasi model AI. Jadi untuk implementasi model AI-nya kami menggunakan model sentence transformer yaitu paraphrase multilingual mini LM L12 V2 yaitu dari expert family yang mengubah teks menjadi embedding vektor 384 dimensi. Nah, keunggulan model paraphrase multilingual ini adalah mampu memproses query multibahasa. Jadi meskipun data CSV-nya adalah dalam bahasa Inggris, tapi tetap bisa memproses bahasa Indonesia. Nah, juga ukuran yang ringan dan tingkat inferensi yang tinggi. Kemudian Vice Index, jadi kita menggunakan indeks flat L2 yang menghitung jarak Euclidean untuk menemukan kemiripan semantik antara vektor secara efisien.
Selanjutnya adalah arsitektur sistem informasi. Untuk arsitekturnya sendiri, kami menggunakan konsep microservice, yaitu memisahkan komponen AI dan aplikasi web front-end-nya untuk meningkatkan skalabilitas dan pemeliharaan. Nah, untuk AI service-nya sendiri itu akan dilayani oleh Fast API yang bertugas untuk melakukan encoding query menggunakan vektor dan melakukan pencarian nearest neighbor pada indeks Vice yang sudah dibuat. Nah, untuk klien sendiri, klien service-nya itu menggunakan Laravel yang bertindak sebagai pengelola antarmuka yang kemudian mengirimkan permintaan ke API service dan menampilkan hasil rekomendasi yang dari query tersebut. Untuk evaluasi sistem, setelah model kami buat dan kami jalankan, kami melakukan evaluasi sistem. Metodologi yang kami gunakan itu menggunakan precision at K dengan menggunakan 50 query populer dengan pendekatan skill based ground truth dengan metrik performa atau hasilnya adalah precision at 5, jadi kayaknya kami ambil 5, top 5, itu menghasilkan 0,86 atau 86,8% akurasi. Hal ini menunjukkan rekomendasi yang sangat-sangat relevan. Namun di recall-nya dari recall at 5 itu menunjukkan 0,02. Nilai ini cukup rendah, tapi nilai rendah ini disebabkan oleh banyaknya item dari dataset yang relevan dibandingkan dengan jumlah top N. Nah, dari analisis ini itu terbukti bahwa sistem itu efektif untuk menemukan materi yang relevan berdasarkan pemahaman berbasis makna seperti itu. Selanjutnya adalah kesimpulan, saya kembalikan ke Mbak Caca. Baik, untuk kesimpulannya yaitu fitur Learning Path Generator ini berhasil diimplementasikan dengan tingkat akurasi presisi di atas 86% melalui pendekatan arsitektur microservices. Dan untuk saran pengembangan kami selanjutnya, yaitu yang pertama, kita perlu menambahkan fitur umpan balik untuk like atau dislike untuk fine-tuning model ke depan. Dan yang kedua, yaitu filter eksplisit berdasarkan tingkat kesulitan untuk beginner atau intermediate. Dan yang terakhir adalah implementasi mekanisme caching untuk mempercepat respon query yang sering digunakan. Terima kasih untuk selanjutnya pada sesi ini kami akan melakukan sedikit demo dari aplikasi yang kami buat. Oke, untuk tampilan dari front end aplikasi yang kami buat adalah seperti ini. Ini ada beberapa tombol yang di sini adalah tombol kursus yang sudah dibuat dan disimpan seperti itu. Untuk membuat rekomendasi baru, tinggal mengklik path baru ini atau yang ada di bawah sini. Misal kita ingin melakukan pencarian, kita ingin belajar ekonomi. Oke, seperti yang bisa dilihat di sini model mampu menghasilkan rekomendasi itu di bawah 10 milisecond dari hasil yang kita lakukan tadi, dan juga dia mampu memproses query berbahasa Indonesia, dan meskipun datasetnya adalah bahasa Inggris, tapi dia tetap bisa memberikan rekomendasi yang sesuai mulai dari urut-urutan hingga hasil atau learning path yang terakhir seperti itu. Nah, dari hasil ini maka kami simpulkan bahwasanya proyek ini sudah memenuhi seluruh rumusan masalah yang sudah dirancang sebelumnya dan menjawab kebutuhan real di dunia nyata, yang mana platform ini dapat dipakai dengan menggunakan API call saja. Jadi bukan hanya untuk aplikasi ini saja, tapi bisa digunakan oleh aplikasi lain dengan menggunakan API yang sudah kami buat sebelumnya. Saya rasa demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.